Sebuah pulau kecil berdiri dengan sunyi di tengah danau. Tetapi bagaimana jika ada danau di dalam pulau itu? Dan di dalam danau tersebut, terdapat gunung berapi yang masih aktif. Bisakah air bersembunyi di jantung gunung, dan api bersembunyi di dalam air itu? Di Pulau Luzon, Filipina, ada sebuah tempat yang membisikkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, seakan-akan alam sendiri ingin mengungkapkan misterinya. Gunung berapi Taal. Kecil, sunyi, namun cukup kuat untuk menarik perhatian dunia. Gunung berapi ini hanya setinggi 311 meter. Jadi, tidak menusuk langit seperti gunung-gunung raksasa. Sebaliknya, ia berdiri seperti bukit sederhana di tengah danau. Namun, para ahli geologi menyebutnya gunung berapi aktif terkecil di dunia. Karena walaupun tampak kecil, api di bawahnya telah membentuk nasib Filipina selama berabad-abad. Taal terletak di tengah Danau Taal, di dalam kaldera besar yang runtuh lama setelah letusan yang jauh lebih besar. Berkat strukturnya yang unik, ia populer disebut sebagai pulau di danau, danau di pulau, dan gunung berapi di danau. Dengan kata lain, alam tampak saling melipat di sini. Tari air dan api terjadi tepat di tempat ini. Meskipun ukurannya kecil, orang sering bertanya mengapa begitu berbahaya. Jawabannya tersembunyi jauh di bawah. Tepat di bawah gunung berapi, terdapat ruang magma yang sangat dekat dengan permukaan. Ketika magma ini bertemu air danau, letusan freatik dan freatomagmatik mendadak terjadi. Ledakan uap besar terjadi ketika air tiba-tiba terlalu panas. Walaupun tampak seperti gemetar kecil di permukaan, dalam beberapa detik, ribuan ton abu, gas, dan uap dapat terlempar ke langit. Letusan besar tahun 1911 adalah salah satu contoh paling mematikan. Letusan besar tahun 1911 adalah salah satu contoh paling mematikan. Dalam hitungan jam, lebih dari 1.300 orang kehilangan nyawa. Ketika gunung ini menunjukkan kemarahan lagi pada tahun 1965, langit menjadi gelap selama berhari-hari. Letusan tahun 2020 bahkan menutupi ibu kota Filipina, Manila, dengan awan abu, memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Taal, dengan lebih dari 50 letusan terekam sepanjang sejarah, telah menjadi pengingat alam yang kecil tetapi perkasa. Dan kemudian, pagi hari tanggal 26 Oktober 2025, ia kembali bangun. Pukul 2.55 pagi, uap tiba-tiba mulai naik dari permukaan danau. Ilmuwan mencatat letusan freatik pertama pada saat itu. Kemudian, sekitar pukul 8.11 dan 8.20 pagi, dua letusan freatomagmatik lagi terjadi. Selama itu, kolom uap dan gas mencapai ketinggian antara 1.200 dan 2.100 meter, memenuhi langit. Semua terjadi dalam hitungan menit. Namun tak lama kemudian, hujan abu mulai turun di desa-desa sekitar danau, membuat langit menjadi abu-abu. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mengumumkan peringatan level siaga 1. Situasi berisiko rendah namun tetap waspada. Mengapa Filipina begitu vulkanik? Jawabannya terletak pada lokasi geologis negara ini. Filipina terletak di cincin api Pasifik, sabuk seismik paling aktif di dunia. Di sini, lempeng tektonik saling menukik dan tekanan besar mendorong magma ke permukaan. Itulah mengapa negara ini tidak hanya memiliki Taal, tapi juga puluhan gunung berapi aktif seperti Mayon, Pinatubo, dan Canlaon. Dengan kata lain, tanah di Filipina masih bernapas. Gunung-gunung tampak sunyi, tetapi di bawah tanah, gerakan tidak pernah berhenti. Ilmuwan memantau secara dekat letusan kecil tahun 2025. Kadang, letusan kecil melepaskan energi gunung berapi dan mengurangi bahaya. Terkadang, itu menandakan aktivitas besar yang akan datang. Diperkirakan sistem magma Taal membentang hingga sekitar 10 km di bawah. Jadi, gunung berapi yang tampak kecil di permukaan ini sebenarnya diberi makan oleh energi bawah tanah yang sangat besar. Karena itu, para ahli Pi Falls sering memperingatkan agar orang tidak mendekati Pulau Kawah. Letusan freatik dapat terjadi tanpa tanda. Pelepasan gas mendadak, hujan abu dan semburan lava bisa saja terjadi. Pemandangan danau yang damai bisa berubah menjadi perangkap mematikan dalam hitungan detik. Taal bukan hanya fenomena geologi, ia juga simbol budaya. Bagi masyarakat Filipina, ia ditakuti sekaligus dihormati. Ada legenda kuno yang mengatakan Taal meletus karena kemarahan Dewa Danau. Namun, wilayah ini tetap menarik wisatawan. Kota-kota di sekitar Danau Taal mempesona dengan pemandangannya. Tur perahu di danau menawarkan pengalaman unik. Di sini, orang merasakan keindahan alam dan bahaya bisa berdampingan.
Melihat sejarah Taal memberikan pemahaman yang lebih dalam. Letusan pertamanya tercatat tahun 1972. Ia kembali aktif secara sporadis pada abad ke-11 dan ke-19. Bencana besar tahun 1911 diikuti letusan tahun 1965 dan 1977 telah membentuk wilayah ini berkali-kali. Bahkan di zaman modern, letusan tahun 1901 dan 2020 mempengaruhi ekonomi, pertanian, dan kehidupan sehari-hari bangsa. Tiap dekade keheningan sebenarnya berarti energi kembali membangun di bawah tanah. Letusan kecil tahun 2025 adalah kelanjutan dari siklus ini. Saat ini, ilmuwan memantau Taal menggunakan sensor seismik canggih. Laju emisi gas, gerakan tanah, dan perubahan mata air panas terus diukur. Namun setiap data baru menunjukkan bahwa alam belum mengungkap semua rahasianya. Ukuran tepat ruang magma, seberapa besar tekanan yang terbangun, atau kapan letusan berikutnya terjadi, semuanya tetap misteri. Tetap saja semua sepakat, Taal masih hidup. Ukurannya yang kecil hanyalah tirai yang menutupi kekuatan sebenarnya. Gunung berapi ini mengingatkan kita bahwa kebesaran alam bukan ditentukan oleh ukuran, tapi oleh energi. Raksasa kecil ini tersembunyi dalam keheningan yang terpantul di air di tengah danau, memberikan pelajaran diam-diam pada manusia. Bahkan yang terkecil pun bisa mengguncang dunia ketika waktunya tiba. Jika kamu suka kisah menarik dan misterius tentang gunung berapi Taal ini, jangan lupa tekan tombol suka, subscribe channel saya untuk konten alam dan sains lainnya, dan tuliskan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Menurutmu, apa kekuatan terbesar dari yang paling kecil? Sampai bertemu di komentar.